Ruben itu banyak yang berngantem-ngantem ingin menjadi. Yang saya deteksi, yang saya lihat, yang saya terawang, Ruben itu kena teluh. Teluh itu bagaimana? Itu ada gumpalan plastik. Kayaknya itu plastik itu yang digunakan untuk dia melempar sesuatu ke rumah kita gitu. Terus bentuk tulisannya itu adalah jaga nyawa keluargamu, Ruben. Halo guys, welcome back to my channel. Jadi kali ini kita bakal membahas ya, ada dari Boningsi ya, ramalan masa lalunya di tahun 2018 ya sampai 17, koreksi kalau misalnya salah, ini udah cukup lama lagi. Sekarang itu videonya naik lagi, ramalan dia dulu kalau Ruben itu katanya kena santet, dan kita juga bakal mendengar statement dari Mbah Mijan kalau Ruben itu kena santet teluh. Kenapa kok Ruben semua ya, para paranormal ini akhirnya bermunculan guys ya. Kita bakal mereaction ya, karena kalian suka banget sama paranormal ya. Ini jangan sebagai patokan ya guys ya, tapi lebih jadi kayak hiburan semata aja. Kalau kalian percaya sama hal-hal begini ya balik lagi ke kalian. Kalau kalian tanya ke gua nggak, ini sebagai hiburan ya. Oke ya, gimana statementnya yang videonya akhirnya viral lagi. Yaudah, buat kalian yang baru mampir jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Dan makasih juga buat yang udah klik tombol subscribe. Jangan lupa untuk selalu berkomentar guys. 3 komentar teratas kita bakal bacain top komen kalian ya. Dan kalau kalian pengen komentarnya pasti dibacain, kalian boleh ngirim super thanks. Itu tujuannya biar kalian mau ngirim salam-salam, mau nyapa-nyapa ke penonton, kalian bisa lah, pilih aja yang paling murah guys ya. Gak perlu mahal-mahal. Dan satu lagi, jangan lupa follow my Instagram gue, karena gue di sana aktif membagikan momen keseharian gue ya, vlog-vlog gue, karena gue berbeda dengan yang di YouTube. Yaudah, kita mulai videonya sekarang juga, tapi saksikan satu video ini dulu. Kalau muka gue lagi kusam, sebelum cuci muka gue biasanya pakai mist clear water dari Skintific dulu nih, buat angkat kotoran dan minyak di wajah gue. Abis itu gue lanjutin cuci muka, terus nggak lupa pakai Skintific nih Niacinamide Toner biar kulit terasa lebih fresh dan bantu bikin muka kelihatan lebih cerah. Terakhir gua tutup nih pakai moisturizer gel dari Skintific dong tentunya. Soalnya teksturnya tuh ringan, gampang nyerap dan bikin muka tetap lembab. Nah, lanjut deh rekaman bareng kalian. Ini dia Boningsi pernah ingatkan Ruben kalau dirinya terkena santet. Mungkin buat kalian yang nggak tahu siapa itu Boningsi, Boningsi ini terkenal dengan seorang paranormal. Dia dikait-kaitkan dia suka banget membaca hal-hal yang mistis. Ini dia. Dan ramalan ini udah cukup lama banget, dan sekarang videonya itu di-up lagi. Kita dengerin nih. Aku kaget dah. Aku kan nggak pernah lihat TV aku. Acara-acara apa aku nggak pernah tahu. Jujur ya, Ruben itu pernah sekitar 2 tahun yang lalu, kalau nggak 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, saya itu lihat Ruben itu di Instagramku, aku buka ternyata ada Ruben. Nah, Ruben itu tak baca, Ruben itu banyak yang berngantem-ngantem ingin menjatuhkan Ruben. Nah, Ruben itu sudah tak peringatkan, dan orang ngotot kayak penonjak. Ruben saya peringatkan. Assalamualaikum Mas Ruben, sampean ini hati-hati, bahwa sampean itu banyak santet yang sudah bernaung di badannya sampean. Banyak santet yang bernaung. Banyak santet yang bernaung di badan itu masih OTW, masih berdiam diri. Nanti kalau sudah OTW, sudah bekerja, nah itu hati-hati. Aku juga sudah mengingatkan begitu. Yang penting aku sudah berniat baik. Sudah itu ceritanya. Kalau nggak percaya suruh lihatin komen di YouTube, di Instagram, ada komen gitu apa enggak. Colong dicek. Nah, kan gak seru ya kalau kita dari satu paranormal aja. Ada juga nih paranormal satu lagi yang angkat suara, yaitu namanya Mbah Mijan. Ruben Onsu katanya kena teluh, membuat semua tidak betah. Ulas siapa sebenarnya ini mengganggu keluarga Ruben. Makin berani. Berarti makin berani. Yang saya deteksi, yang saya lihat, yang saya terawang, Ruben itu kena teluh. Teluh itu bagaimana?
orang diganggu psikisnya dengan serangan makhluk goib. Jadi yang dikirim itu makhluk goib. Di hari-hari tertentu, rumah ini menjadi sangat panas atau menjadi sangat dingin sekali, membuat orang tidak betah, membuat penghuninya tidak betah. Dari segala kengerian yang tercipta, hal yang paling dicemaskan Ruben dan Sarwendah adalah keselamatan buah hati mereka, Thalia. Telah 3 kali gadis mungil itu nyaris diserang ular kobra di dalam rumah mereka. Tak heran jika beberapa hari lalu, mereka memilih untuk mengajak Thalia ke lokasi syuting, meskipun terkadang pekerjaan mereka harus sedikit tersendat oleh rengekannya. Lihat saja bagaimana Thalia tiba-tiba menangis, meminta baju yang sama dengan milik Sarwendah, dan merengek minta didandani seperti ibunya. Nanti minta mau Migun, dapat Migun, ini baju Migun. Dapat Migun, tuh suruh ayah, dapat Migun. Bilang Alia mau baju ini. Nih. Cobain apa? Kocan, makeupin Alia boleh nggak? Bayar lagi nggak? Untunglah Ruben dan Sarwendah benar-benar tahu bagaimana cara menghadapi rengek manja buah cintanya. Karena pada dasarnya, bocah imut berusia 3,5 tahun itu adalah anak yang ceria dan mengemaskan. Thalia adalah malaikat kecil yang mampu membuat Ruben dan Sarwendah sejenak melupakan problematika pelik yang tengah mereka hadapi. Itu dia statement dari Mbah Mijan guys ya. Kalau kita lihat komentar dari netizen, dari kesayangan nih, padahal ini VT lama Mbah Mijan, masih muda, berarti memang dari dulu. Sekarang isunya makin kuat lagi ya setelah muncul statement dari Kuncen Gunung Kawi ya. Ini ya akhirnya video-video lama ya, video-video konten-konten yang Ruben bikin sekarang di-up lagi sama netizen. Teror yang kok agak aneh ya. Kita dengerin video ini. Rumah ngeliat Nyawa keluarga Ruben. di situ Maksudnya peringatan apa kayak gimana nih? hati Dia manggil polisi loh, sampai polisi dateng di sini ya. Emang nih jatuhnya udah teror. Kalau udah ada batu, ada pesan sebuah surat itu. Ini pelakunya ketangkep belum sih guys? Ini pelakunya udah ketangkep belum lah ya? Kalau udah pasti udah viral nih pelakunya. Soalnya harusnya nggak boleh dipegang tuh sama sidik jari. Harusnya ada sidik jari dong. Ngelilitnya pakai apa tuh kan? Ada sidik jarinya. Kira-kira ini kelakuan orang atau sebuah hal mistis atau yang kalian kenal ya, yang suka terbang-terbang. Itu namanya banaspati gitu kan? Ada apinya biasanya masuk dikirim terus diberi peringatan. Wih. Itu kalau kaitkan dengan hal-hal mistis. Lanjut lagi adalah ramalan dari Mbak Pam. Pesan Mbak Pam buat Ruben Onsu ini yang masih baru ya, masih seger nih. Ubah jalan pikirannya, kayak mendoktrin gitu loh. Sebenarnya ini dia nggak tahu harus kemana, tetapi ini diarahkan kalian, oke? Paham ya? Diarahkan. Oke? Jadi kita bersyukur dulu. Ini si Ruben Onsu ini dia move ataupun dia memang memutuskan tali ataupun benang merah dengan si ini. Kalau tidak, mungkin tahun ini sudah nggak ada. Karena incarannya tahun kemarin dan tahun ini. Kalau tahun kemarin dia lepas, tahun ini dia harus hilang. Tetapi ternyata ada sebuah pertukaran. Pertukaran. Ngerti nggak? Oke, itu aja ya. Nah. Aku kaget, serius aku kaget ngelihat ini. Nggak, kalau coba deh kalian ya, kalian netizen ya berbudiman, coba sampaikan sama Ruben Onsu ya. Harus nyampein apa ke Ruben? Kalau bisa Ruben Onsu menghubungi Mbak Pam. Ya memang Mbak Pam ini bukan siapa-siapa, tapi setidaknya Mbak Pam bisa akan menolong Ruben Onsu. Oke? Karena ini tidak selesai begitu saja, Sama Gio nikah enggak? Kan hari itu udah aku baca tidak ada pernikahan di antara mereka. Nggak akan nikah sama Gio.
Masa kan anak-anaknya udah kenal, udah akrab, udah serumah bareng, maksudnya udah kerja bareng di dalam rumah gitu kan. Semua itu adalah drama yang sebenarnya tidak diinginkan oleh si Sarwendanya sendiri. Ya. Nanti ya netizen yang berbudiman, tolong tunjukkan power kalian ya. Ya, power dari kalian tunjukkan sama Mbak Pam. Usahakan sampaikan sama Ruben Onsu untuk menghubungi Mbak Pam. Memang Mbak Pam bukan siapa-siapa, tapi ini nanti akan berpengaruh dia dan sahabat-sahabatnya. Oke? Bahaya ya. Sahabatnya siapa? Bisa Ivan Gunawan ataupun Ayu Ting Ting ataupun Onyo. Oke? Ataupun Wendy. Ini nanti akan kena semua. Tapi yang paling dekat sama dia adalah Ivan Gunawan. Jadi ini nanti kemungkinan akan mengkonek ke Ivan. Jadi tolong sampaikan ya sama mereka. Itu aja. Kalian lihat sendiri ya, Mbak Pam ngocok, Mbak Pam buka. Nggak ada drama di sini, nggak ada pembayaran payment di sini, nggak ada. Ya pure. Oke, sekarang kita akan lihat untuk naikkan dulu 1K. Oke, ini ramalan berdasar penonton ya. Naikkan dulu 1K. Ini lamaran Mbak Pam ya. Terus menghubungi dia. Tapi yang menarik adalah ramalannya soal nggak jadi nikah ya. Bahkan dia berani menotis nama kan. Ya kalau kita rentetin lagi tanpa mengingat sebuah ramalan, emang ada kemungkinan, soalnya kalian lihat imbas kasus ini larinya kemana? Sarwenda menghilang, ya kan? Imbasnya akhirnya ke pacarnya Giorgio. Apalagi yang lagi iklan kopi tuh baru posting tuh, masih seger-seger, masih press-press, masih panas-panasnya lah ibaratkan kopi. Udah hilang itu video kan. Yang ada dia harus ganti rugi apa? Brand. Ganti rugi brand. 200 juta kalau dibeli belacan bisa mukbang satu kabupaten. Ya Rabi. Derian. Nak beli derian nak. Macam murah aja nih. Ini video Tunggu apa? kejap. Aku kenal. Itu kan Sarwenda, si janda 200 juta itu. Kerja gila, tak mungkin. Aku yakin itu Sarwenda. Sarwenda, kejap. Ya Allah, kesian yang kau, ngapa kau jadi macam ni? Nah, makan nih, roti inti gula durian. Ginilah nasib kau nikah dengan Mokondo. Ini siapa sih yang buat miminya? Lucu kali. Payah nak cakap, jantan macam tu dibuat jadi tempoyak aja sedap dia. Kalaulah cinta, tak lembu pun rasa coklat. Kesiannya dia, belilah durian dia. Tolonglah beli durian ni, murah je. 22 juta je nak bayar les balet. Weh, pasal kau beli? 22 juta buat les balet. Dia nipu kita. Itu durian Belanda. Maaf Sarwenda, kami tak ada duit nak beli. Sudahlah Sarwenda, nasi sudah jadi MBG, tak ada perlu sekali lagi. Ingat pesan aku baik-baik. Jangan nak kahwin dengan jantan Mokondo alias modal kolor doang. 1.000, 2.000, 3.000. Aku heran dengan Sarwenda tu. Apa salah dia tak nak bersyukur? Kalau aku jadi dia 200 juta sebulan, laki aku naruh anduk dekat lantai, anduk tu yang aku koyakkan. Apa benda kau tengok tu dari tadi, ha? Beli BH cakar bajang. Aku adalah ya Sarwenda. Kau tahu tugas CEO itu berat. Selain dia berjual saham, dia juga jual BH. Sungguh celaka. CEO kepala otak dia. Dia itu adalah mantan kurir JNT. Aku tak kisah dia kurir JNT selagi itu halal, daripada dia kerja membengak macam ni. Dah lah yuk, risau aku tengok dia. Enggak, ini lucu sih. Ya udahlah ya, videonya cukup kayak gini aja. Dan thank you banget buat kalian ya untuk sekarang
belum ada video yang bisa kita bacakan komentarnya. Thank you banget buat kalian yang sudah nonton. Balik lagi untuk kalian percaya atau tidak terhadap ramalan. Sampai jumpa di next video. Sekali lagi gue minta maaf kalau ada kesalahan kata, salah pengucapan, atau kesalahan informasi. Mari dicari lagi untuk sumber yang lebih terpercaya. See you. Goodbye, jangan lupa klik tombol subscribe. Bye bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.